baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 14 November 2023. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pertemuan yang mengubahkan. Saudara dapat membaca firman Tuhan ini dalam Lukas 24 dan Yohanes pasal 20 sampai dengan pasal 21. Saya akan membacakan bagi saudara yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada kedua murid yang sedang pergi menuju Emmaus. Hal ini juga dapat dicatat dalam Injil Markus 16 ayat 12, tetapi dalam Injil Lukas diceritakan kejadiannya lebih lengkap. Penampakan Yesus terjadi di hari yang sama dengan waktu Yesus dibangkitkan. Kedua murid Yesus itu sedang berjalan kaki menuju Emmaus, di mana yang satu bernama Kleopas dan yang satu lagi tidak diketahui namanya. Ada beberapa orang beranggapan bahwa yang satu itu adalah Petrus, tetapi menurut para teolog bahwa itu tidak mungkin karena jika itu benar Petrus, maka pasti dia akan berbicara dan tidak akan diam saja. Lagi pula berikutnya, tertera bahwa Yesus juga menampakkan dirinya kepada ke-12 murid-muridnya. Tidak juga dicantumkan tujuan kedua murid ini menuju ke Emmaus, namun yang pasti muka mereka sangat muram dan sedih. Saat Yesus menghampiri kedua murid-murid tersebut, mata mereka terhalang sesuatu sehingga tidak mengenali Tuhan Yesus yang menghampiri mereka. Yesus Kristus hadir mendekati mereka dalam rupa yang berbeda sehingga mereka tidak mengenalinya. Saat itu terjadi kekacauan dalam pikiran orang-orang terkait dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena mereka semua berharap bahwa Yesus menjadi seorang yang akan membereskan keadaan mereka secara ekonomi maupun politik. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus datang untuk tujuan penyelamatan dunia. Walaupun kedua murid Yesus tidak mengenalinya, tetapi Yesus mengenali mereka. Dan saat itu terjadi percakapan antara para sahabat
dengan seorang yang mereka tidak mengenal. Mereka nampak sangat sedih karena guru yang sangat mereka kasihi mati, dan mereka kecewa serta kehilangan harapan. Kleopas menjelaskan kepada Yesus yang saat itu masih dianggap sebagai orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem, bahwa kematian Yesus telah menggemparkan Yerusalem. Adalah mustahil bahwa orang asing atau siapapun yang berada di sana tidak mengetahui kejadian itu, karena pada saat itu menjadi bahan yang dipercakapkan oleh semua orang. Kleopas menunjukkan kekecewaan dan kesedihannya dengan mengungkapkan harapan dari para pengikut Yesus bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penderitaan Israel. Kedua murid tersebut tidak mengenali Yesus saat itu karena penampilan yang berbeda, namun Yesus membuat mereka mengenalinya melalui perkataannya. Yesus Kristus menegur mereka atas kelemahan iman mereka akan firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dapat saudara baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Perkataan Yesus menjelaskan bahwa mereka sangat lamban untuk percaya segala tulisan para nabi, bahwa Mesias harus menderita semua itu agar masuk ke dalam kemuliaannya. Dapat saudara baca dalam Lukas 24 ayat ke-26. Apa yang membuat Kleopas dan teman seperjalanannya menjadi terbuka matanya dan akhirnya mengenali Yesus Kristus? Maka hal yang pertama dapat kita pelajari bahwa mereka dengan ramah bersedia menceritakan tentang Kristus. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-31. Hal kedua, mereka memberikan dirinya untuk diarahkan oleh Yesus sepanjang perjalanan melalui tanya jawab yang dilakukan Yesus kepada mereka. Berikutnya yang ketiga, mereka membuka pintu dan memohon agar Yesus masuk dan bermalam di rumah mereka. Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, namun Kleopas dan kawannya bersikeras agar Yesus tetap tinggal bersama dengan mereka. Berikutnya, yang keempat, mereka duduk makan dan minum bersama dengan Yesus Kristus, yang mana Dia membuat mereka terbuka mata mereka dan melihat dirinya melalui ucapan-ucapan berkat atas roti yang akan mereka makan. Nah, refleksi kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kleopas dan kawannya saat melihat, mengenali, dan duduk bersama dengan Tuhan Yesus, maka terjadi perubahan dalam hati mereka. Hati mereka langsung berkobar-kobar dan dengan semangat mereka kembali ke Yerusalem. Perjumpaan dengan Yesus membuat semua orang bersuka cita. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan bagi kami pada hari ini, sehingga kami tetap, Tuhan, mau membuka hati kami seperti Kleopas dan kawan yang telah membuka pintu rumahnya. Kami pun, Tuhan, kiranya berkati pada saat kami membuka pintu hati kami untuk menerima dan berjumpa dengan Engkau, sehingga sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, sehingga malam nanti Tuhan kami boleh kembali beristirahat karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.